Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung kenapa aturan soal AI di kampus tuh beda-beda? Hari ini dosen A ngebolehin pakai chat GPT atau AI lain untuk referensi, besoknya dosen B nggak bolehin dan nge-ban total tentang AI tersebut. Bikin pusing kan? Nah, ternyata perdebatan soal AI di dunia pendidikan tinggi ini emang lagi chaos banget secara global ya. Tapi tenang, hari ini kita akan bedah tuntas jurnal terbaru dari Tianzeng yang terbit di tahun 2025. Jurnal ini ngebongkar kenapa kampus kita kelihatan kewalahan sama AI dan apa yang harusnya dilakukan biar kita nggak cuma jadi robot pencetak tugas. Jadi, kenapa obrolan soal AI ini terasa ruwet? Menurut jurnal ini, itu karena kita sering nyampur adukin 4 hal yang sebenarnya beda banget. Penulis membagi urusan AI ini ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah pedagogi atau praktik di kelas, kayak pemakaian AI buat tutorial, atau kedua, operasi kampus, contohnya asisten AI yang menjadwalkan atau mendaftarkan. Dan ketiga, kurikulum, yaitu apa yang sebenarnya diajarin ke kita. Dan yang keempat atau yang terakhir, masa depan masyarakat, ngebahas soal etika kerja dan kolaborasi manusia sama AI. Nah, karena sering dibahas bareng tanpa dipisah-pisah, wajar kalau dosen, mahasiswa, dan kampus jadi kebingungan ngambil sikap. Jurnal ini ngingetin kita sama satu hal yang penting, yaitu misi pengetahuan. Pendidikan tinggi itu bukan sekedar tempat transfer ilmu teknis, tapi juga tempat ngebentuk wisdom atau kebijaksanaan, etika, dan judgment atau penilaian. AI memang bisa banget ngerjain tugas-tugas kita, tugas-tugas basic dengan cepat. Justru karena itu kampus harus berani merombak kurikulum. Kalau tugas ngetik dan ngitung udah bisa diotomatisasikan, harusnya kurikulum kita sekarang difokusin buat ngelatih skill tingkat tinggi. Kampus nggak bisa cuma fokus ngatur cara ngajar pakai AI, tapi harus mikirin ulang apa yang sebenarnya perlu kita kuasai di era AI ini. Terus solusinya gimana dong? Nah, di jurnal ini ngasih roadmap yang jelas buat para dosen. Jangan langsung panik, rombak semuanya. Mulai dulu dari literasi AI, pahami fungsi dan biasnya. Pelan-pelan masuk ke pedagogi, cobain di tugas kelas. Baru deh berani rombak kurikulum secara utuh. Dan ujungnya nyambung ke riset. Dan yang paling keren, jurnal ini nyaranin biar mahasiswa ikut dilibatkan jadi CEO designer buat merancang kurikulum baru ini. Jadi kita nggak cuma jadi kelinci percobaan, tapi ikut ngasih feedback langsung soal gaya belajar apa yang paling pas buat kita. Intinya, masuknya AI itu bukan ancaman kalau kampus mau terbuka dan ngelibatin mahasiswanya buat berevolusi sama-sama. Teknologi harusnya jadi katalis buat memperbarui pendidikan, bukan cuma sekedar alat efisiensi. Kalau di jurusan kalian sendiri, udah kurikulumnya udah disesuaikan belum dengan AI? Atau malah masih strike pada cara yang lama? Nah, komen di bawah. Saya Ahmad Arjani, sampai jumpa.